Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di podcast kali ini, tempat ngobrol santai, penuh cerita dan inspirasi. Bersama saya, Muhammad Syahrul Ramadan, kita bakal bahas topik-topik seru yang dekat sama kehidupan kami. Jadi, siapin kopi kamu dan yuk mulai obrolannya. Boleh kenalan sedikit, Mas? Boleh. Perkenalkan, nama saya Alifia Ulul Albab. Bisa dipanggil Mas Ulul, Mas Albab, Mas Alifia ya juga bisa, terserah Masnya sendiri. Nah, asal saya itu dari Desa Ngaluran, Karanganyar, Demak. Sejak kapan kamu mulai suka mendaki gunung? Sejak kapan saya suka mendaki gunung itu sejak dari ya kawan-kawan saya itu kayak mengajak-mengajak gitu. Saya diajak mendaki gunung tapi sayanya tidak bisa gitu, tidak bisa. Terus ketika saya ingin mendaki, temannya saya malah nggak bisa juga. Jadi ya saya bisa, di sananya temannya saya nggak bisa. Nah, di sana teman saya bisa tapi saya nggak bisa. Ya rencana doang gitu. Ya rencana doang, ingin terjadi mendaki gunung tapi malah wacana. Siapa yang pertama kali mengenalkan kamu ke dunia pendakian? Nah, pertama kali saya dikenalkan dalam dunia pendakian itu teman saya sendiri, teman teman satu desa. Nah, teman satu desa itu ya kayak di kan teman saya kan ya pernah banyak lah, apa itu namanya, naik gunung pernah banyak. Nah, saya itu di apa itu namanya, dipamerin gitu, dipamerin foto-foto, ini lalu bagus, ini tempat ini gitu intinya. Tapi ya masalah terkendala dalam sekolah, terus apa itu namanya, nggak ada waktu, nggak ada dana. Ya kalau meluangkan waktu sih bisa, cuman ya paling susahnya ya dana sama apa itu namanya, per apa itu namanya, kayak jaket gitu loh mas. Nah itu Peralatan. ya peralatan. Nah peralatan ya gitu juga lah, susah, harus meminjam atau apa itu namanya, menyewa. Nah menyewa peralatan. Itu pertama kali mendaki itu nyewa peralatan atau bawa sendiri tuh? Oh, kalau saya mendaki itu nggak langsung tinggi-tinggi, diajakin temanku itu ya paling, ya nggak paling bawah lah, standaran. Itu bukan ya mendaki tapi tidak apa itu namanya, tidak kayak mendirikan tenda, itu tidak, cuman kayak tektok gitu ya, naik terus di sana itu kayak mengabadikan momen-momen. Nah foto-foto gitu, terus istirahat, terus dan lain-lain, terus habis itu nggak pakai lama turun lagi. Apa motivasi utama kamu waktu pertama kali naik gunung? Motivasi saya ya dalam pertama kali mendaki itu ya ingin sekali mendaki, apalagi kalau mendakinya itu di gunung yang tinggi-tinggi. Itu kan saya mendakinya baru di gunung yang standaran gitu, nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi, Pemula gitu. pemula. Nah betul, saya itu pemula. Gunung pertama yang kamu daki dan gimana rasanya? Gunung yang pertama kali saya daki itu ada di Kudus, Di Kudus. Gunung Muria itu namanya, tapi itu puncaknya banyak sekali. Nah, salah satunya itu saya di puncak Songolikur atau 29. Nah, untuk apa tadi? Gimana rasanya? Perasaan saya itu ya pertama kali ya senang gitu, wah harus cepat-cepat sampai. Nah, tapi banyak remedinya. Ya gara-gara terlalu semangat, Iya. jadinya napasnya habis Ya. di awalan-awalan
di kaki gunung gitu. Itu kesana itu sendiri atau bareng teman itu? Kalau saya itu bareng teman dulu biar apa itu namanya Belajar itu. belajar, terus ada barengannya biar tidak takut gitu kalau sendirian. Apa yang bikin kamu ketagihan mendaki lagi setelah itu? Ketagihannya sih ya ketagihan banget gitu ya, intinya ya besok harus naik gunung ini, tapi teman saya, wah Wah, maaf lu nggak ada waktu, nggak ada dana, nggak ada, kayak nggak bisa disempatin gitu ya. Hasilnya ya wacana wacana dan wacana, tapi ya hasilnya ya saya pengen ke gunung lagi gitu, tapi masih dipikir-pikir mau ke gunung yang dari standaran itu naik lagi atau dari yang masih standaran dulu ya. Jadinya ya dipikir-pikir dulu mau teknok dulu atau ngecamp itu dulu ya. itu pengen ke gunung apa itu? Aslinya saya kemarin itu ingin ke Gunung Bismo Bismo. Di mana? di Wonosobo ya, dekat Dieng itu. Oh. Dulu sebelum mendaki kamu sempat takut atau ragu nggak? Kalau takut sih ya ada takutnya, tapi dari rasa takut itu, rasa takut saya itu dibuang, jadikan hal-hal yang berpikiran dengan hal-hal yang positif baik. Jadi rasa takut dibuang saja, jadi tidak kayak mamang gitu saat mendaki. Nah ini kalau gini nanti jangan sampai kayak kepikiran gitu, nanti malah di tengah perjalanan malah terjadi hal yang kayak gitu terjadian, malah ya repot gitu. Jadi kalau mendaki gunung itu pikirannya positif sama yang baik-baik saja, jangan kayak yang buruk-buruk. Pernah nggak ada kendala itu saat daki? Kalau kendala sih ya pernah sih, kalau kayak apa itu namanya terpeleset gitu pernah juga. Kalau jatuh ya alhamdulillah belum pernah. Kalau jatuh seringnya ya terpeleset, Terpleset. gara-gara treknya licin. Kayak waktu hujan atau enggak itu? Itu sesudah hujan, Oh, kan sesudah hujan tanah masih licin ya, itu, basah. apalagi kan gunung itu menyimpan air. Iya. Nah jadinya ya tanahnya itu ya benar-benar ya cuman kayak basah, nggak kayak lumpur gitu, tahu nggak mas? Iya, Nah tuh. nggak kayak lumpur ya, tanahnya basah, licin-licin sedikit. Itu kesana pakai sepatu atau sendal? Itu pakai sepatu. Jadi licin ya. Ya licin, harus ekstra hati-hati banget, apalagi kan di treknya itu nggak cuman tanah saja, ada bebatuan, terus kerikil-kerikil, jadi agak sulit gitu kalau naik apa itu namanya pegunungan. Gimana tanggapan keluarga waktu kamu bilang mau mendaki? Tanggapan keluarga sih ya boleh-boleh saja, asalkan ya apa tuh namanya bisa menjaga diri sama apa itu namanya kembali dengan selamat. Nah, kalau dalam dunia pendakian itu kan apa itu namanya hal yang diwajibkan untuk seorang pendaki saat ingin mendaki, itu pasti itu wajib meminta izin restu dulu sama orang tua. Jadi kan orang tua mengizinkan kita untuk mendaki, jadinya ya kita juga harus kayak menjaga diri kita biar bisa kembali dengan selamat. Kamu lebih suka mendaki ramai-ramai atau solo hiking? Kalau saya sih mas ya untuk saat ini ya ingin ramai-ramai dulu saja. Kalau untuk solo hiking ya kapan-kapan lagi, soalnya Belum berani ya? belum berani, terus sama peralatannya belum cukup Belum, gitu belum lengkap. ya, apalagi fisik saya kan baru diproses gitulah. Jadi kan waktu untuk mendaki ketika kayak kelelahan atau ada yang apa itu namanya sakit, tergelincir atau
Ya itulah intinya. Jadinya ya membutuhkan banget sama orang-orang lain, khususnya teman-teman saya. Gunung mana yang paling berkesan buat kamu? Untuk menurut saya sih gunung yang paling berkesan itu ada di Gunung Rinjani. Tahu gak Mas? Iya tahu. Itu terletak di NTT atau Iya. di mana? NTT. Nah, itu ya saya ingin juga di sana, tapi berhubungan saya masih sekolah, ya terbatas dengan waktu, terus terbatas dengan sekolah, sama terbatas dengan dananya juga. Apalagi ke Rinjani itu membutuhkan dana yang banyak banget, modal yang banyak. Ya dari segi Jarak. perlengkapan, terus segi perbekalan. Nah, satu lagi, fisik paling penting. Iya. Untuk mendaki itu nggak cuman kayak perbekalan sama peralatan, tidak, fisiknya juga harus di apa itu namanya, dilatih. Dilatih ya. Nah, agar tidak ada yang Cedera. tercedera nanti di tengah-tengah perjalanan. Apalagi kan harus bisa apa itu namanya, saat waktu hujan. Iya. Itu paling berbahayanya itu. Waktu hujan pastilah trek nggak licin, tapi sangat licin. Jadi harus sangat ekstra banget, ekstra hati-hati, dan ekstra apa itu namanya, fisiknya itu diperbaiki. Gunung paling sulit yang pernah kamu daki dan kenapa? Untuk saya ya, bagi pemula ya, Ya, pemula. itu yang pertama tadi itu di Songoliko. Ya, namanya juga pemula kan belum tahu apa-apa. Iya. Ya kata teman saya sih ya landai ya. Landai apa itu? Landai itu kayak nggak terlalu tinggi, Ya. miring gitulah Mas. Nanjak. Ya nanjak. Tapi waktu saat ke hampir itu sudah di ketinggian, kan itu tingginya 1600-an. Ya. Sampai di ketinggian 1500-an itu apa itu namanya, treknya sangat miring. Terlalu nanjak gitu. Ya terlalu nanjak. Terus apa itu namanya, pinggir itu Jurang. Ya. pinggir banget itu sama treknya, jadi harus ekstra banget Hati-hati. hati-hati. Apalagi di situ sangat licin lagi itu treknya, ya licin, berbatuan, kerikil-kerikil, ya mau gak mau ya kalau bisa ya jangan apa itu namanya, mundur, lewati saja apa yang ya istilahnya, lewati saja badainya, diusahakan. Ada pengalaman hampir menyerah di tengah jalan? Ada sih, kalau saya ada, tapi berhubungan saya ingin sekali sampai di puncaknya, ya mau gak mau ya harus dipaksa. Kalau gak dipaksa ya malah tidak jadi sampai di puncak. Gak ada momen. Ya betul, gak ada momen. Apalagi teman saya itu baru di tengah perjalanan malah ingin pulang saja. Terus saya kayak bujuk dia, ojo lo, kayak bahasa Indonesia ya, bahasa Jawanya, Ya. ojo lo, lawang wes setengah perjalanan nanggung tenan. Itu karena apa kok ingin pulang itu? Ya karena fisiknya belum apa namanya, Dijaga. ya gak dijaga, kayak Dilatih. ya dilatih, fisiknya belum dilatih. Apalagi saat saya mengajak dia kan Ya. mendadak gitu. Oh. Momen paling menegangkan waktu mendaki apa? Momen yang paling menegangkan ya itu tadi, ya saat gimana caranya agar tidak terpeleset. Soalnya ya kalau terpeleset itu kanan kiri kan jurang tuh Mas. Ya. Ya gimana saja caranya biar tidak terpeleset, entah itu berpegangan dengan temannya atau berpegangan dengan kayu atau trekking pole. Itu biasanya Pernah itu pakai trekking pole? kalau trekking pole pernah, itu ya
kualitasnya ya juga bagus, soalnya kan biar untuk pendakian menggunakan trekking pole itu sangat bagus. Soalnya kalau menggunakan trekking pole itu bisa untuk mengurangi beban yang dibawa di punggung itu. Apa pernah nyasar di jalur pendakian? Kalau nyasar sih nggak pernah sih mas, tapi pernah waktu itu kayak ada pendaki lain. Nah itu berhubungan waktu saya dan teman-teman saya itu waktu pulang. Nah itu ada pendaki lain yang tersesat. Nyasar. Jadi ya nyasar. Jadi jalan yang aslinya di situ, tapi malah pendaki lain yang ada di bawahnya. Terus itu sangat apa tuh namanya, bejan itu apa mas? Beruntung. Nah untung saja waktu itu ada orang situ yang ada di gunung. Jadi tanyalah kepada orang situ, Pak itu ada pendaki yang tersesat, itu nanti arahnya kemana Pak biar sampai di jalur ini. Nah terus ditanyailah, mana pendakinya? Itu Pak yang ada di situ, kan sangat jauh memang. Nah terus menjerit-jerit bicaranya itu biar kedengaran. Nah terus itu lurus terus nanti ada pertigaan belok kiri pertama. Nah waktu itu terus langsung berjalan, saya dan teman saya itu nungguin di situ. Nah, terus langsung ketemu. Itu teman kamu atau pendaki lain itu? Pendaki lain yang tersesat, bukan teman saya. Gimana rasanya waktu pertama kali lihat sunrise di puncak? Untuk melihat sunrise pertama kali itu ya belum pernah sih mas, soalnya saya mendaki itu di pagi hari, pulang sore hari. Gak ada sunrise. Untuk sunrise sih ya aslinya berkeinginan berangkat di malam hari untuk mengejar sunrise itu di pagi hari. Sunrise itu di malam atau di pagi? Pagi hari. Nah untuk saya sih ya gak sunrise sih, tapi sunset. Sunset ya sore berarti. Sore. Berhubungan waktunya agak pulangnya itu agak kesoren gitu. Jadi ya bisa melihat sunset sebentar, tapi waktu pulangnya apa itu namanya istilahnya? Trail run. Paham? Kayak turunnya itu lari gitu. Oh, iya. Turunnya lari ya, alhamdulillah nggak ada yang terjatuh, nggak ada yang terluka sama sekali. Nah, kenapa kok turunnya lari nggak jalan gitu? Ya soalnya gimana ya mas, mengejar waktu. Mengejar waktu agar tidak kemalaman sampai base campnya. Ya malam sih nggak apa-apa mas, cuman di situ posisinya nggak bawa senter, nggak bawa penerangan, cuman HP saja itu. Jadinya ya agak was-was, takut ya gitu intinya. Apa makanan paling nikmat yang pernah kamu makan di gunung? Ya makanan paling nikmat ya kalau saya untuk beli di warung atau bawa sendiri tuh mas? Beli di warung. Untuk saya ya untuk pertama kali saya nggak pilih makanan yang berat-berat, makanan yang ringan ya, contoh kayak mie gitu. Mie terus gorengan terus teh hangat gitu. Siapa teman mendaki yang paling kamu ingat dan kenapa? Ya untuk teman saya sih ya itu namanya Azmi. Soalnya dia sudah mengingatkan saya itu membutuhkan barang yang sedikit saja, tapi saya malah ngeyel. Wes iki gak apa-apa iki, gue semene iki cukup ya. Kayak orang pergi gitu. Iya kayak orang pergi. Nah betul lah apa yang dikatakan sama teman saya itu Azmi, bawa banyak-banyak tapi malah saat naik gunung itu kayak kecapean gitu bawa barangnya sendiri. Itu barangnya berguna nggak? Ya berguna, soalnya ya teman-teman saya kan ada yang bawa tas, ada yang tidak bawa tas. Nah untuk yang tidak bawa tas, barang-barangnya malah ditaruh ke tas saya. Jadinya
jadinya ya agak berat. Ada pengalaman lucu atau konyol waktu di jalur pendakian? Kalau lucu sih ya ada sih mas, soalnya waktu itu teman saya, Iya. nah itu kan 4 orang, saya, Azmi, Najib, sama Vicky. Iya. Nah itu si Najib Iya. kan tadi kelelahan, nah baru naik sebentar, apa itu namanya, istirahat. Naik sebentar istirahat, nah Fisiknya nggak kuat itu. fisiknya nggak kuat, terus sampai di puncak Ya. kakinya gemetar. Oh, kedinginan atau apa? Ya kedinginan, kecapean, ya gara-gara fisiknya nggak Enggak. dilatih gitu. Apa saja yang selalu kamu siapin sebelum mendaki? Sing wajib. Pak. Yang wajib itu harusnya ya fisik. Fisik. Untuk saya ya fisik. Fisik itu ya apa itu namanya, apa itu namanya lah, untuk jalan sprint, Iya. ya jalan gitulah intinya. Jalan-jalan misalnya di pagi hari atau sore hari. Kalau saya itu sore hari, jalan-jalan di desa gitu atau di mana gitu, agar kayak itu jalan itu sama saja kayak saya tadi naik gunung, kan sama saja jalan. Nah, biar fisiknya terlatih sama napasnya apa itu namanya, terkontrol. Itu jalan ke gunung mendaki kan trek ya? Ya trek. Ya itu abet enggak? Berat nggak itu? Nah Jalannya itu. bagi saya sih ya, bagi pemula Iya. bagi saya itu masih berat, Berat. tapi nggak tahu kalau teman saya itu bilangnya berat atau tidak ya. Beda itu sama jalan biasa Beda, di datar. beda banget itu mas. Apalagi kalau jalan kampungan yang biasanya kayak jalan kecil, jalan setapak itu beda. Soalnya di sana itu ya ada jalan setapak, cuman jalan setapaknya itu ada yang rata, ada yang enggak rata. Kalau yang rata itu malah bikin sakit kaki. Sakit kaki. Ya, ya bagusnya ya kayak tanah gitu. Dan di treknya itu pun tidak rata gitu mas, gak rata kayak gini, tapi ada yang berlubang, ada yang satu tinggi, ada yang satu yang satu tinggi, yang satu apa namanya, rendah. Nah jadinya ya berpikir gimana caranya melewati trek itu dengan benar agar tidak terjatuh dan terpeleset. Pernah dia itu teman kamu itu terjatuh? Peleset Kepleset. ya pernah. Nah waktu itu kan 4 orang. Iya. Nah Vicky sama Azmi itu duluan nungguin di tengah-tengah gitu. Nah untuk saya sama Najib itu paling belakang. Nah waktu saya sama Najib itu apa itu namanya, naik Nah, iya. lanjutkan perjalanan, itu Najib ya terpeleset tapi enggak jatuh, cuman kayak terpeleset di treknya lagi gitu. Barang apa yang wajib banget dibawa menurut kamu? Kalau saya sih ya barang untuk peralatan sih ya jaket. Biar gak kedinginan. Ya itu kalau pertama kali mendaki. Ya Itu. makanan gitu. Kalau makanan sih ya agak terlalu sih mas, cuman bawa kayak roti gitu, terus apa itu superstar ya untuk Mengganjal. mengganjal weteng mengganjal perut Perut, itu, ya. biar tidak apa itu namanya lapartermia. Itu minimal bawa minuman itu berapa itu? Kalau saya sih ya minuman air aqua yang besar 1, Ya, sama Isoplos 2. Soalnya air aqua itu nanti bisa kayak di tengah-tengah perjalanan saat apa itu namanya ngelak atau kering ini. Kering. Nah bisa air putih. Kalau napasnya atau fisiknya sudah agak lemah, itu bisalah Isoplos. Soalnya Isoplos itu bisa mengembalikan tenaga. ya.
Ada barang kecil tapi berguna banget yang sering dilupakan pendaki. Ada Apa? P3K. P3K. Nah, P3K itu sangat 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 penting bagi saya, kalau bagi saya. Beli. Nah, untuk P3K-nya itu ya kalau menurut saya Ya. itu fresh care atau minyak kayu putih itu berguna bagi pendaki pemula. Soalnya kalau kedinginan itu fresh care atau minyak kayu putih itu bisa dilaburkan ke dada. Atau di hidung Hidung, ya. biar tidak apa itu namanya beku di hidung itu, biasanya kan tersumbat tuh. Ya. Terus di sini nih, di pilingan sini, Ya. nah, agar tidak apa itu namanya pusing. Nah, sama di batuk sini nggak apa-apa, tapi biasanya tidak. Biasanya itu bawa minuman hangat-hangat nggak? Hangat. Kalau minuman hangat sih ya tidak sih mas, kalau bagi saya. Kalau ingin minuman hangat di warung-warung, nanti di pos-pos ada, Beli. beli. Gimana cara kamu ngatur fisik sebelum naik gunung tinggi? Ngatur fisik sebelum itu masih di base camp atau di rumah dulu? Di rumah. Di rumah. Iya. Ya di rumah itu ya kayak tadi sih mas, dilatih terus intinya fisiknya, dari jalan kaki, jalan santai, atau nanti kayak menggendong beban dari, ya menggendong beban intinya lah. Ya kalau saya sih ya apa itu namanya jalan santai lah ibaratnya, itu sih ya sudah cukup sih. Soalnya kan yang dibutuhkan memang kakinya. Kaki itu ya, yang harus kuat kaki. ya kaki. Tips bertahan dari tips tips bertahan dari kelelahan atau udara dingin di atas. Tips apa aja anjir? Tips tips bertahan tips bertahan dari kelelahan atau udara dingin di atas. Apa tipsnya itu? Kalau menurut saya sih ya tipsnya, kalau kelelahan itu bisalah istirahat sebentar gitu untuk mengatur fisik atau napasnya kayak sudah habis gitu. Nah, kalau sudah kembali normal fisik dan napasnya, ya bisalah melanjutkan perjalanan lagi untuk mengabadikan momen atau turun atau membeli makanan ya gitu. Kalau ada pendaki pemula yang pengen ikut, saran kamu apa? Untuk bagi para pendaki pemula sih ya boleh-boleh saja kalau ingin sekali mendaki. Nah, untuk saran saya sih ya jangan lupa apa itu namanya fisik Ya. sama apa itu jaket atau peralatannya. Lebih penting fisik kuat atau mental kuat? Kalau saya sih ya dua-duanya. Soalnya naik gunung cuman mengandalkan fisik, itu mentalnya nanti kalau sudah di ketinggian, Iya. melihat ke bawah nanti malah down. Tapi mental itu bisa saja dibuang. Soalnya mental itu ya digunakan kalau semisal kayak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalau fisik ya itu harus banget sih mas, fisik. Pernah nggak ngalami mabuk gunung gitu? Kalau saya sih mabuk sih enggak, tapi kalau kedinginan atau pusing ya pernah sih, enggak sedikit ya, enggak terlalu parah juga. Pusing pernah, kedinginan pernah. Nah pastilah kalau naik gunung hidungnya itu Iya. pasti tersumbat, pasti. Kalau tersumbat itu harus pakai apa itu? Ya tersumbat itu ya tadi sih mas, pakai flash care atau minyak kayu putih, atau yang kalau sekarang itu ya koyo atau hanjaplas di sini mas, itu ditaruh sini itu. Biasanya sih saya taruh koyo, soalnya lebih apa tuh ya namanya, ya simpel, memang simpel, lebih Dan lama.
ya tahan lama, ya lebih fresh lah intinya, lebih mengenakan di koyo cabe. Gimana cara kamu jaga kebersihan saat di alam bebas? Nah, kalau jaga kebersihan itu semisalnya ada makanan atau minuman yang telah habis, Iya. itu bisa saja dimasukkan ke dalam, Kresek. ya kresek sih nggak apa-apa sih mas. Tapi kalau bisa barang yang kita bawa itu nanti kita buang di bawah Di bawah. kembali. Soalnya ya alam, kita mendaki alam, alam ya menginginkan kita bersih juga. Nah, untuk apa itu namanya, barang kayak makanan sama kemasan-kemasan Iya, itu tadi, itulah bisa ditaruh di tas. Tas ya, Apa itu namanya ya? ransel. Enggak ransel, apa itu ya? Dut, tasnya apa dut jenenge? Tas, backpack, ora apa ya? Hydropack. Hydropack. Nah, iya. Nah, itu kemasannya bisalah ditaruh di hydropack atau tas kecil yang dibawa. Nah, itu nanti kalau sudah sampai di bawah barulah dibuang. Dibuang ke tempat sampah. Dibuang ke tempat sampah. Jangan sembarangan. Apa pentingnya kerjasama tim dalam mendaki? Kerjasama tim ya, itu sangat-sangat penting sekali. Soalnya kalau satu istirahat semua, jangan sampai ada yang ditinggalkan. Satu istirahat semua, satu melanjutkan semua. Satu kesulitan ya dibantu bareng-bareng, jangan ditinggalkan. Pernah nggak ada konflik antar anggota tim di tengah pendakian? Ada, ya gimana sih ya mas, konfliknya itu ya tadi kemarin yang waktu itu kan saya mendaki. Yeah. Nah, itu adalah teman saya, tak antenin dhuwur ya, tak tungguin di atas ya bahasa Indonesianya, tak tungguin di atas ya, bareng-bareng sekalian juga, kenapa kelamaan nanti kalau nungguin kamu gitu. Tapi ya gimana lagi, inginnya ya ingin cepat sampai, tapi ya saya menunggu teman saya yang najib tadi, menunggu ya. Soalnya ya fisiknya Agak kuat ya. ya. Gimana kamu biasanya menyelesaikan perdebatan pendapat di gunung? Ya kalau saya sih ya gak apa-apa sih mas, ya asalkan nanti, kalau bagi saya sih ya jangan sih kalau bisa. Soalnya berangkat bersama, pulang bersama, sampai di puncak bersama, di trek ya harus bersama. Gimana rasanya bantu teman yang hampir nyerah di jalur? Ya untuk menghasut agar ini sebentar lagi, ini 5 menit ini padahal ya masih jauh gitu. Ya adalah kayak gitu, pernah juga padahal masih jauh, ditanyain sama kayak saya gitu. Saya menanyain pendaki lain, mas puncak masih jauh? Wah dekat mas, 20 menitan lagi. 1 jam belum sampai mas. Ya namanya juga ya kayak menghasut ya, biar tidak apa itu, kepikirannya tidak sampai kok disik sesaduh kadiran no. Tapi kan ya pengen cepat-cepat juga biar tidak termakan oleh waktu. Apa yang bikin pendakian rame-rame lebih seru daripada solo hiking? Sangat seru sekali, soalnya bisa bercanda-bercanda, bisa tawa-tawa. Kalau ada apa-apa ya bisa dibantuin atau diapain. Kalau solo hiking ya sunyi gitu. Gak ada teman. Ya gak ada teman, adanya ya mungkin pendaki lain gitu. Apa pengalaman paling mengharukan bareng tim kamu? Pengalamannya ya itu tadi sih mas, saling tolong menolong, saling saling tolong menolong gitu. Apa yang gunung ajarkan ke kamu tentang hidup? Nah, untuk gunung mengajarkan saya itu ya menjaga kebersihan, terus tidak mudah menyerah, dan saling bekerja sama dengan temannya, ya itu tadi tolong menolong. Terus kalau ada kenapa-napa takutnya ya gitu.
merasa disadarkan sama alam? Kayak gimana itu mas? Disadarkan kayak saya terhasut gitu atau gimana? Ya kayak gitulah. Kalau terhasut untuk saya sih ya alhamdulillah Belum. tapi kalau untuk mengin apa tuh namanya kayak melihat alam, nah kayak melihat alam itu kan mestilah wow gitu Wow, tuh iya. mas. Saya ya bangga banget gitu bisa sampai gunung sana, apa gunung di sana gitu. Menurut kamu apa arti sejati dari pencapaian puncak? Arti sejati bagi saya itu ya, sejati itu ya tergantung diri sendiri sih mas. Sejati itu kan bisa apa itu namanya kepercayaan diri masing-masing lah gitu aja. Lebih penting sampai puncak atau menikmati perjalanan? Ya semuanya sih mas, soalnya di perjalanan pastilah ada hal-hal yang konyol atau lucu gitu, ada yang hal-hal yang tidak terduga. Terus sampai puncak ya pastilah ya sangat bangga lagi, soalnya apa tuh namanya nggak percaya gitu mas kok bisa sampai di atas gitu, padahal tadi di tengah perjalanan hampir saja menyerah ingin kembali ke base camp. Tapi alhamdulillah berkat kepercayaan sama harus keyakinan itu ya bisa sampai di puncak. Pernah dapat inspirasi atau ide besar pas lagi di gunung? Pernah Apa? ya kayak besok kesini besok kesini nah ya padahal ya Wacana. ya wacana semua. Gimana kamu menjaga rasa hormat sama alam? Ya menjaga rasa hormat ya di alam itu kan umum sih mas, ya bisa dijaga omongannya agar tidak berbicara kotor, soalnya di alam itu kan mendengar hal omongan yang kotor itu alam tidak suka, apalagi kayak barang bawaan yang kita bawa seperti makanan atau minuman pastilah ada kemasan. Nah kemasan itu kalau bisa jangan dibuang di alam, bawa turun sampahmu saja. Itu ada kayak apa itu? Peringatan gak itu? Kalau peringatan sudah pasti ada, di pos ada, di trek ada, apalagi di puncak banyak. Apa kesalahan umum pendaki soal sampah atau alam? Kalau itu sih ya mungkin bagi saya mereka melihat baik-baik saja tapi yang asli itu tidak bagus karena akan mencemarkan gunung yang ada di alam yang aslinya haru apa itu namanya hiruk pikuknya sangat segar malah tercemar dengan sampah. Yang aslinya gunungnya itu enak dilihat enak dipandang malah apa itu namanya tertanam oleh sampah. Pernah nggak itu lihat sampah bersorakan gitu? Kalau melihat sampah berserakan itu banyak banget, pastilah di pos gitu, apalagi ya di pos itu. Ada tukang bersih-bersih nggak itu? Kalau tukang bersih ya kayaknya sih ada sih mas, tapi saya waktu itu nggak nampak, nggak kelihatan gitu yang tukang bersih. Kamu setuju nggak kalau jumlah pendaki sekarang terlalu banyak? Kalau jumlah pendaki terlalu banyak itu ya malah bagus sih mas, soalnya apa itu namanya lebih banyak pendaki yang ingin mendaki itu sangat bagus, tapi ya apa tuh kayak apa itu namanya ya mas, menjaga yang berburuk-buruk gitu loh, kayak membuang sampah tadi sama berbicara kotor, kalau bisa ya jangan berbicara kotor. Pernah lihat pendaki yang cuek sama lingkungan? Pernah, waktu itu saya lagi duduk, nah di sebelah saya itu pendaki lain. Pendaki lain itu kayak memakan makanannya ringan sama minuman itu tinggal dibuang sembarangan gitu, jadi ya ingin menegur nanti takut salah gimana gitu nanti. Menurut kamu perlu nggak pembatasan pendaki di gunung tertentu?
keterbatasan orang gitu? Kalau tergantung gunungnya sih mas, tergantung gunungnya itu ya kayak sudah terlalu tinggi itu pastilah nanti ada dicek-cek tentang perlengkapan, perbekalan sama kayak fisik gitu, itu pasti itu. Soalnya kan apa itu yang diinginkan dari yang kayak panitia gitu. Iya. Nah itu berangkat selamat, pulang Pulang selamat. selamat. Gimana pendapat kamu soal pendaki yang cuma ke gunung buat konten? Ya tidak apa-apa juga sih mas, soalnya kan di gunung ada yang tidak bisa naik gunung juga karena ya keterbatasan fisik pasti ada, keterbatasan dana pastilah ada. Jadi kayak ingin mendengarkan atau melihat alam-alam yang di luar sana itu, melihat dari konten-konten kreator itu ya nggak apa-apa juga. Dari media sosial Ya gitu. dari media sosial. Apa yang bikin kamu terus mau mendaki walau capek dan berat? Ya keinginan sama menginginkan. Keinginan itu ya ingin sekali sampai di puncak dan ingin sekali mendaki di gunung itu, dan saya menginginkan untuk mendaki di gunung yang lain. Jika ada ingin teman saya yang ingin mendaki di gunung itu lagi ya gak apa-apa, atau di lain gunung itu ya juga gak apa-apa. Apa gunung favorit yang belum sempat kamu daki? Kalau saya sih ya baru-baru Bismo itu saja, nggak ada kayak kepikiran yang lain dulu, nggak ada. Soalnya ya keterbatasan dana, waktu sama sekolahnya gitu. Kalau ingin mendaki itu biasanya saya di waktu liburan saja. Kalau waktu kayak hari-hari gini nggak bisa, jadi kayak waktunya kurang gitulah mas, nggak puas itu. Gimana kamu menyeimbangkan hobi mendaki dengan aktivitas sehari-hari? Ya kalau mendaki sih ya saya untuk hari libur atau hari libur panjang gitu. Kalau sekolah ya pastilah sekolah, jadi kayak tidak bertabrakan gitu saat sekolah sama saat mendaki. Kalau suatu saat kamu nggak bisa mendaki lagi, apa yang paling kamu rindukan? Ya kenangannya sih mas intinya, soalnya bercanda bareng, ya intinya ya sama kayak berteman apa itu namanya, kayak teman-teman itu mendaki bareng itu ya sangat 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 terharu, apalagi kalau sudah tidak bisa mendaki lagi. Apa pesan kamu buat pendaki pemula? Pesan saya sih mas ya tadi, fisik, peralatan sama perbekalan. Kalau fisik itu yang paling utama, kalau perlengkapan ya bagi kayak yang tektok gitu nggak usah banyak-banyak ya nggak apa-apa, tapi kalau pendaki pemula kalau bawa yang banyak sih ya kalau saran saya nanti malah keberatan. Ya untuk tektok sih nggak usah bawa kayak tenda gitu nggak apa-apa, tapi kalau ingin ngecamp bawa tenda. Tapi kalau bawa tenda itu tuh mas, nanti tasnya lebih besar lagi, soalnya beda kalau tektok. Tektok itu kan bisa pakai hydropack, itu kan kecil tuh mas. Iya. Kalau ngecamp itu malah apa tuh namanya, bawa tenda. Jadi ngecamp itu tidak tenda saja, ya bawa minuman, perbekalan, pastilah ada kompor. Soalnya itu ngecamp tanpa bawa kompor sama minuman pastilah kayak kurang gitu, soalnya ngecamp. Itu pakai kompor kecil atau Ya kompor kecil, kompor portable, portable ya? yang gasnya tabung kecil. Ya, ya. Apa kalimat yang selalu kamu ingat setiap kali mendaki? Itu dari teman atau dari mana? Dari keluarga gitu. Dari keluarga ya. Ya apa itu namanya, semoga selamat sampai tujuan gitu, berangkat selamat pulang selamat. Selamat. Menurut kamu mendaki itu tentang mencapai puncak atau menemukan diri sendiri? Kalau saya sih ya kesenangan, seru gitu, terus ya tidak lupa ya dengan
kayak apa tadi namanya, keseruan sama menemukan hal-hal yang baru gitu yang tidak ada di dataran rendah. Dan terakhir nih, apa arti kebahagiaan buat seorang pendaki? Kalau arti kebahagiaan dari seorang pendaki itulah pastilah sangat-sangat bahagia banget. Soalnya apa yang diinginkan para pendaki itu sampai puncak. Kalau sudah sampai di puncak nanti rasanya akan sangat terharu sama akan sangat-sangat senang gitu. Soalnya apa yang diinginkan sudah tercapai. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kamu semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan juga kesehatan dan jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.